Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di video kali ini, video part 3, kita akan mencoba memberikan fitur edit, ya. Fitur edit, misalkan gua mau edit ini, kan kita kan sudah menambahkan fitur delete dan coret seperti ini. Sekarang kita mau coba nambahin fitur edit, dimana kita bisa ngedit to-do kita. Yang pertama mungkin kita mau nantinya kita pengen bikin semacam input di sini hanya ketika kita klik mau edit gitu ya. Oke, pertama mungkin gue bisa nambahin button untuk komponen buttonnya, dan button type-nya itu adalah edit. Oh, ini gue lupa gue tutup. Oke, gue bisa save. Ya, kita refresh, kita coba nambahin. Kita punya edit dan delete. Nah, ini nggak ada fungsinya, masih belum kita kasih event, ya nggak apa-apa. Setelah itu di bagian to do, di state kita punya ID, text, dan done. Nah, kalau kita mau edit ibaratnya single to do-nya, kita bisa tambahin property, namanya mungkin editing, dan langsung kita isi dengan false. Setelah itu kita mau waktu kita klik edit ini, kita nampilin input itu. Jadi pas kita klik edit, kita nampilin input itu. Oke, mungkin kita bisa kasih di sini kali, di bawah sini kali ya. Kita kasih namanya mungkin go edit mode, kan kita mau ke edit mode kita ibaratnya. Dan nerima ID, ya seperti ini. Lalu, nah karena kita punya kita punya property editing di to do kita, dan kita langsung isi false. Nah, seperti yang tadi udah saya sebutkan, pas kita klik edit, kita mau bikin editing ini jadi true. Jadi kita bisa ambil to-dos-nya, apanya misalkan edited to-dos, jadi array of object dari to-dos tadi. Dan kita mau map karena kita mau return array di mana yang property editingnya itu jadi true. Map kita punya to do, terus kita bisa ngecek jika ID-nya sama dengan to do.id, kita bisa return semua property to do-nya, dimana done-nya kita jadiin false. Kalau misalkan nggak kita ubah, nantinya tuh pas kita klik mau editnya, itu nanti bakalan kecoret pas kita udah kelar edit. Kita bikin done-nya jadi false aja. Lalu editingnya itu bisa kita ubah dari opposite dari editing, jadi kebalikannya dari editing. Karena ini kita dari awalnya false, terus kita klik itu jadi true. Else, karena kita nggak punya ID yang sama, kita bisa to do aja. Kalau teman-teman lihat sebenarnya pada dasarnya sama sih antara down to do, ini hampir sama, cuma bedanya di sini aja. Satu, kita bisa list set state to do's equal to edited to do's. Oke, kita punya ini kita, dimana ininya udah true ya. Kita bisa taruh ke situ, anggap aja misalkan namanya edit this, dia nerima ID seperti yang teman-teman tahu, bisa lihat di bawah ya. Kita bisa gunain anonymous function
dot edit, go edit mode kasih to do dot id, save, refresh. Kita klik edit, nggak ada perubahan. Kalau kita coba cek sini, kita coba console.log ininya, edit to do kita, editor to do, save. Gue masukin misalkan, ini sama semua. Yang beda misalkan ba gitu ya. Klik edit, tidak ada. Oh ya, kenapa ini nggak ada, karena kita lupa di to do listnya belum kita taruh. Nah, kita pengen taruh di sini, lupa kita terusin. Dia tuh punya klik props ya, klik, karena dia sama seperti ini ya, props dot edit. Oke, edit aja, save, press, kita coba, kita klik edit. Nah, kita cek yang bagian mandi, editingnya jadi true. Yang atasnya dia nggak punya, itu artinya false. Sebenarnya sih kalau nggak salah kita bisa nampilin sih di to do ini, kita jangan return to do aja, tapi kita bisa return semuanya gitu. Jadi apa, sama value-value-nya kita masukin. Kok sama semua mulu ya. Edit yang atasnya. Nah, jadi yang down-nya itu down-nya emang false, tapi editingnya true ya, karena kita pencet true. Terus yang bawahnya dia nggak punya. Oh, sama ternyata juga nggak punya ya, tapi nggak apa-apa. Intinya dia punya property editingnya di true, sedangkan yang bawahnya dia nggak punya property editing. Sepertinya kita nanti kita hanya bisa ngedit yang ini true aja. Kalau kita klik edit yang bawah, cek lagi, ini true dan dia juga true. Press. Oke, kita udah bikin property dari property editing dari objek ini udah true. Sekarang kita mau semacam bikin status untuk editnya. Kita bisa lempar di sini sih, sama aja kayak yang complete tadi. Di sini aja mungkin kita tulis editing, apa, edit status. Nah, kita bisa taruh to do dot editing. Lalu di to do list ini kita bisa ngecek edit statusnya. Jadi seperti ini. Kalau misalkan props dot edit statusnya ini true, kita mau nampilin input, dimana value-nya itu dari props dot item yang ini ya, ini teman-teman. Jadi nanti value-nya pas kita klik itu adalah value dari yang to do kita. Misalkan dia false, kita bisa nampilin kali kita. Save dan coba sorry salah, kita masukin, klik edit. Nah, sekarang kita bisa bikin kita mau edit satu persatu. Mungkin kita bisa ubah ininya, kita klik tulisannya, kita ubah jadi cancel mungkin, atau save mungkin di sini. Kita bisa cek kalau hampir sama kayak tadi. Kalau props dot editingnya, edit statusnya ini true, itu artinya kita lagi edit. Sorry teman-teman. Kalau yang edit statusnya itu true, kita bisa ubah tulisannya jadi cancel. Kalau kita lagi nggak edit atau kita mau edit, kita ubah di edit, save. Kita bisa lihat, kita klik edit, nah, sekarang dia berubah jadi cancel. Coret, tuh hapus. Nice. Sekarang kita mau
ngasih event ke inputnya. Jadi pas kita masukin input di sininya, kita pengen ngubah value-nya. Di to do kita bisa bikin di sini kali. Kita bisa bikin function namanya editing handler, dimana dia nerima ID, tapi dia juga nerima event karena kita mau ngubah apa, kita mau ngubah value-nya sesuai dengan yang kita masukin. Kita bisa ambil indeksnya, const find to do, dimana kita bisa gunakan this.todos.find index to do, kita return selama id-nya sama dengan to do.id. Lalu kita bisa copy to do-nya, kita bisa ambil itunya, objek to do-nya, bikin update to do this point to do. Jadi kita ngakses objek yang udah kita dapetin ininya, jadi berarti kita copy, jadi kita akses gunain indeks yang kita dapat dari find to do. Ini di state to do ini adalah array of object dari to do kita. Jadi kita akses sesuai indeksnya. Lalu kita mau update to do-nya, text-nya di, teman-teman bisa lihat objek to do dia punya teks, property text, dimana isinya adalah teks kita. Kita mau ubah ini sesuai dari event target value, jadi sesuai yang kita masukin. Itu kita bisa copy to do kita, to do's, terus kita mau copy to do's kita, lalu kita bisa tulis to do's update, bukan update, find to do. Jadi kita akses objek ininya, objek kita lewat to do's, ini kan yang array to do's, array of object to do's sesuai dari indeksnya, dan kita ubah dengan update to do, dimana ini adalah variable to do yang udah kita ubah teksnya sesuai dengan yang kita masukin. Kita bisa gunain this.set state. Nah, kita gunain yang previous state karena kita mau tetap dapat value yang sebelumnya, terkoneksi dengan value yang sebelumnya. Kita bisa tulis to do's sesuai dengan to do's. Yap. Jadi ini harus di return. Save. Jadi to do's yang ini adalah array yang ini, sedangkan to do's yang ini adalah yang kita copy di sini. Mungkin ubah kali namanya. Apa misalkan update to do's. Gunain ini. Save. Ini kita bisa teruskan sebagai props. Di sini mungkin kita kasih nama editing handler. Lalu seperti biasa teman-teman bisa gunain anonymous function editing handler. Nah, di sini kita masukin ID dan event, teman-teman. id, lalu terus event. Nah, kalau event begini, kita nggak cuma nulis di sini, tapi kita juga harus nulis di sini. Kalau kita punya dua parameter gitu. Kita save. Lalu kita udah ngasih di sini to do listnya. Lalu di to do list komponen kita bisa ngasih event on change yang namanya tadi adalah props editing handler ya, props.editing handler. Terus kita save.
sekian to do, kita edit, kita hapus, tekan bekerja, kita klik cancel, dan to do kita sudah update. Kita bisa hapus, kita bisa coret to do kita, misalkan kita udah kelar, bisa delete, dan kita bisa edit. Oke, kita bisa nambahin to do. Oke, mungkin ya kita udah punya to do yang crud ya, yang fungsionalitasnya udah bagus. Mungkin itu sekian dari gua. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.